beliau juga pernah keceplosan bahwa Pak KM ini adalah mentornya gitu, mentor kasusnya Jessica gitu. Pak KM sebagai mentor katanya. Jangan-jangan memang dia gitu ya, dia otaknya gitu. Tapi untuk alasan apa kita nggak tahu gitu. Hola netizen yang tercinta. Nama Krishnamurti belakangan ramai dibicarakan setelah rilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Keterlibatan Krishnamurti dalam kasus Jessica Wongso dianggap mengundang teka-teki. Krishnamurti yang kala itu menjabat Direktur Riset Kriminal Umum Polda Metro Jaya disebut oleh Otto Hasibuan sebagai orang yang pertama kali mengabarkan Mirna Salihin tewas diracun. Padahal saat itu belum dilakukan proses otopsi. Terkait dengan pernyataan Otto Hasibuan, kini Edi Darmawan membeberkan jika Krishnamurti marah besar lantaran namanya kembali terseret dalam keributan peristiwa yang menewaskan Mirna Salihin pada 2016 lalu. Edi Darmawan juga merasa berada di posisi yang serba salah. Pasalnya, sementara dirinya menghormati Otto Hasibuan, ia juga merasa tidak enak kepada Krishnamurti selaku polisi yang pernah menangani kasus kopi cyanida itu. Lebih lanjut, Edi Darmawan menjelaskan bahwa Krishnamurti tidak ikut campur setelah kasus meninggalnya Mirna Salihin dinyatakan P21. Edi Darmawan pun menegaskan bahwa saat itu Krishnamurti tidak mengatakan hal seperti yang dibeberkan oleh Otto Hasibuan. Sebaliknya, Krishnamurti justru mempertanyakan kematian Mirna Salihin kepada dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Untuk Bapak Edi Darmawan Salihin yang sudah minta maaf kepada Pak Otto Hasibuan, ya sebenarnya kita respect sama hal itu, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan kejujuran, bukan kata-kata maaf itu. Karena kalau dari Pak Otto sendiri pun tanpa Pak Edi Darmawan Salihin minta maaf, sudah pasti Pak Otto memaafkan gitu kan. Nah, yang kita perlu sekarang adalah kejujuran. Ungkap aja kasusnya nggak apa-apa, bilang aja yang sebenarnya biar supaya Jessica bisa bebas gitu loh. Jangan lagi dikait-kaitkan kesana kemari mengenai video-video TikTok harus di take down lah, yang bilangnya kerjasama sama kepolisian Australia kalau misalkan si Jessica dihukum mati akan gimana lah. Udah lah, gak usah buat cerita lagi deh, jujur aja biar kita memaafkan Pak Edi gitu loh, biar Mindanya juga tenang ya kan. Bapak Ontohodes Pistoles meminta maaf, bahkan ribuan maaf kepada Bapak Pengacara Kondangan Otomotif atas perkataan yang dilontarkan kepada Bapak Otomotif. Mengapa Bapak Ontohodes Pistoles tiba-tiba minta maaf sedangkan dari podcast dan wawancara bertahun-tahun dia selalu mengatakan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada pengacara yang becus, termasuk juga Hotman Prancis. Semua itu tidak benar, karena pasti urusan Jessica Wongso itu tidak ada yang bisa menghandle kasusnya. Semua pengacara tidak becus. Mengapa sekarang tiba-tiba minta maaf? Apakah karena Bapak Pengacara Kondangan Otomotif telah mengumpulkan berapa hari yang lalu 3.000 alpukat dan bikin jus alpukat, dan ingin jus juga si Bapak Ontohodes Pistoles ini yang akan disudutkan karena kemungkinan besar kasus Jessica Wongso es kopi cyanida akan dibuka kembali oleh Bapak Pengacara Kondangan Otomotif. Luar biasa perubahan sikap dari Bapak Ontohodes Pistoles yang selama ini dia tidak menghargai siapapun kecuali dirinya sendiri. Tapi kali ini sekarang dia sangat-sangat rendah hati dan meminta maaf kepada Bapak Pengacara Kondangan Otomotif. Apakah ada udang di balik kue tiaw? Ada apa di balik ini? Apakah beliau merasa nge-pair bahwa per mobilnya itu sudah coplok dan harus dipasang ulang kembali pernya agar tidak nge-pair kembali? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah breaking news, Boker News International. Mari kita dukung peristiwa Bapak Ontohodes Pistoles. Semoga dia tidak mengeluarkan pistolesnya yang dia suka hobi, ancam kiri kanan dengan pistolesnya. Hidup Ontohodes. Hai guys, lagi-lagi Pak Edi Cacing kita keceplosan lagi menyebutkan satu nama guys. Kira-kira dia abis di wawancara ini dia bakalan diomelin gak ya sama Pak Krishnamurti?
By the way ya guys, kok aku jadi mengira-ngira dan menerka-nerka memang nama yang disebutkan Pak Edi ini adalah dalangnya ya guys ya. Dalang dari akar dari otak dari Jessica dijebloskan di penjara. Aku tadi pagi menemukan satu postingan ya, di mana katanya pegawainya Jessica ya, ART-nya Jessica yang katanya dijemput oleh kepolisian dan tiba-tiba menghilang dan nggak ada kabarnya gitu ya, tiba-tiba lenyap di telan bumi. Konon katanya ditemukan di rumah ini ya. Kalian kalau belum nonton, kalian carilah di VT-ku ya guys ya, cari di profilku ya guys ya, cari di di bio. Tadi pagi aku ada mempost ya, di mana ada pembantunya si Jessica ya. Konon katanya dia sempat posting foto dengan kucing yang mirip kucingnya yang ini yang disebutkan Pak Edi ini. Jadi aku jadi berpikir-pikir ya, apakah nama yang disebutkan ini dan nama yang disebutkan Pak Edi ini adalah otaknya, dalangnya gitu ya. Entahlah ya guys ya. Aku nggak berani terlalu berkomentar banyak ya. Tapi yang pasti Pak Edi juga pernah keceplosan gitu. Pak Edi Cacing juga pernah keceplosan bahwa Pak Krisnamurti adalah mentor, katanya adalah mentor kasus Jessica gitu. Mentor apalagi kalau bukan otaknya ya guys ya. Gimana guys menurut kalian? Apakah jangan-jangan Pak KM ini adalah otaknya gitu? Secara kan beliau juga pernah keceplosan bahwa Pak KM ini adalah mentornya gitu. Mentor kasusnya Jessica gitu. Pak KM sebagai mentor katanya. Jangan-jangan memang dia gitu ya, dia otaknya gitu. Tapi untuk alasan apa kita nggak tahu gitu. Yang pasti aku juga baru tahu ternyata Jessica tuh masuk ke sel tikus selama 6 bulan. Aku kira cuma 3 minggu guys, gak bisa kubayangkan gitu ya. Selama 6 bulan loh, selama 6 bulan dia dimasukkan ke sel tikus loh. Dimana isinya itu penuh dengan kecoa, kelajengking, tikus, gelap gulita, gak ada orang gitu kan. Aduh gak kebayang deh, gak ada tempat tidur, gak ada apa-apa, cuma ada satu papan dan dikasih kain gitu. Ih, ngeri banget ya. Aku kira cuman 3 minggu atau berapa minggu gitu. Ternyata 6 bulan guys. Wow, benar-benar luar biasa ya. Pantesan ya Pablo begitu antusias gitu ya, begitu tergerak hatinya untuk menggerakkan mengumpulkan para advokat untuk mendukung kasus Jessica ini gitu. Ya, benar-benar ini sih benar-benar kejahatan sih ya. Ini benar-benar sebuah kejahatan yang dilakukan di aparat instansi pemerintahan lah, kita katakanlah itulah ya. Karena memang ini sudah kelewatan banget sih ya. Sampai 6 bulan loh dia dimasukkan di sel tikus gitu. Jadi mengerikan sekali. Ya, aku nggak bisa membayangkan deh ya. Orang katanya yang baru beberapa hari aja ya, 3 hari atau berapa hari ya, terus udah ada yang bunuh diri gitu. Tapi Jessica bisa bertahan sampai 6 bulan loh, dan dia tetap tidak mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Tapi tetap saja dia dijebloskan ya, dengan segala cara tetap saja mengkambing hitamkan dia sebagai pembunuhnya Mirna gitu. Pak Edi, apakah Anda ya tidak memikirkan gitu ya, bagaimana kalau putri Anda yang berada di posisinya Jessica gitu ya, Anda menuduh dia membunuh tanpa bukti yang jelas ya, tidak ada bukti apapun, tidak ada saksi apapun selain semua yang telah direkayasa ya, mulai dari CCTV yang direkayasa, gelas kopi yang direkayasa, terdapat 7.400 mg, dari mana datangnya kalau di tubuh mayat tidak ada gitu. Itu kan sangat mengadi-ngadi sekali gitu ya. Jadi ya gitu ya guys, aneh bener kasus ini, sungguh bener-bener harus kita bela ya, harus kita up terus ya. Ya seperti itu sih guys ya. Lagi-lagi Pak Edi Cacing keceplosan menyebutkan sebuah nama. Mari kita lihat ya, apakah nama yang disebutkan Pak Edi Cacing ini akan menjadi salah satu nama yang tumbang seperti yang diprediksikan oleh Wirang ya, Wirang Master Firasat. Mari kita saksikan bersama ya guys ya. Apakah nama yang disebutkan ini, yang juga beredar fotonya gitu ya, foto kucingnya gitu ya, yang mirip dengan foto kucing di mana si Sri ini selfie gitu. Berarti si Sri ini ternyata ada di rumahnya gitu. Bagaimana jika ternyata si pembantunya Jessica ternyata diamankan oleh Krisnamurti gitu?
Apa coba contohnya, motifnya gitu ya? Kalau memang si pembantunya Jessica ini keterangannya itu benar ya, kesaksiannya itu benar gitu, bahwa Jessica menyuruh dia membuang celana itu ya, kenapa dia takut? Kenapa dia tidak dihadirkan di persidangan gitu kan? Sungguh aneh gitu kan, sangat sesuatu yang aneh dan membagongkan gitu. Terus habis dia dipanggil kepolisian tiba-tiba lenyap gitu, lenyap entah kemana. Tapi belakangan ada postingan dia yang ditemukan oleh warganet dengan sebuah kucing, dengan seekor kucing yang mirip dengan kucing dari yang disebutkan Pak Edi ini gitu ya. Gimana guys menurut kalian guys? Sampai dia tuh sepanik itu gitu, sampai mendatangi bos TikTok gitu ya, untuk meminta bos TikTok bagaimana caranya men-take down VT-VT yang sekiranya merusak nama mereka gitu ya. Yang tentang membahas kasus Jessica ini gitu. Aku jadi berpikir gitu ya, dari keceplosan Pak Edi yang satu ini, apa jangan-jangan memang beliau otaknya? Secara kan Pak Edi juga sempat keceplosan bahwa Pak KM ini adalah mentornya gitu. Gimana guys menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Thank you for watching and God bless you. Mari kita up terus kasus ini ya.